semuanya. Ya, masih ada yang masih nggak ikut. Apa lanjutannya? Nanti saya baca lagi. Jadi pada intinya kan kalau kita belajar tentang studi kelayakan bisnis kan aspek kita meneliti sebuah bisnis layak atau tidak itu dilihat dari aspek-aspek apa saja yang vital yang perlu dipertimbangkan. Nah, aspek-aspek itu apa saja? Bukan satu aspek, tetapi beberapa aspek. Yang pertama aspek pasar, terus yang kedua aspek teknis, terus yang ketiga aspek keuangan, terus nanti aspek AMDAL, ada juga aspek organisasi, bahkan bisa aspek legal. Jadi kalau dilihat dalam skema itu ya yang ikutin ini Mas, yang di halaman ini. Menghindari penyimpangan tugas dari tujuan. Nah itu tadi berkesinambungan dengan overlap ini tadi. Nah di sini. Ya. Di awal-awal banget. Lagi. Nah ini. Nah ini modul 1, modul 2 sampai modul 9. Cuman kalau mau dikaji lebih terstruktur itu sebenarnya beda buku itu beda cara pendekatannya. Pendekatan dalam membagi aspek-aspeknya. Ada yang dibagi kayak ikutin ini, ada juga yang aspek tertentu dihilangkan, tidak terlalu secara mendalam. Nah, kita kalau mengacu ke buku ini, yang pertama itu aspek pasar. Jadi aspek pasar ini intinya adalah melihat seberapa besar pangsa pasar yang kira-kira dimiliki oleh bisnis yang akan kita uji kelayakannya. Jadi apakah nanti di masa yang akan datang, kan ini kan kita di kelayakan bisnis itu ngecek dulu, apakah nanti kalau kita jalankan betul-betul ini betul-betul bisa layak nggak gitu. Ini belum berjalan, sebetulnya belum berjalan. Itu pertama. Yang kedua, kita juga bisa untuk mengevaluasi yang udah ada. Kira-kira di masa yang akan datang ini apakah perlu ditetapkan, kembangkan, bagaimana gitu. Kalau semuanya bendahara ada kekurangan di segi pojoknya di kekurangan bendahara. Nah ini kan gua masuk. Oke, kalau semuanya sebenarnya bolong di tengah, ini bolong masuk di sini atau bendahara masuk di sini, ini masalahnya apa saling melengkapi, meningkatkan daya potensi koordinasi. Jadi kekurangan bendahara bisa dilengkapi oleh ketua. Nah, secara otomatis bendahara akan meningkat, ya enggak? Kalau fungsi-fungsi ini sih banyak teori Mas. Terus, nah yang nulis macam awal ikutan kayak gini nih. Tentang ruang lingkup, kenapa bisnis, kenapa kita sempat ikut ya. Itu kenapa diperlukan suatu studi kelayakan bisnis, karena memang bisnis itu berisiko. Jadi kalau kita melakukan analisis seperti ini, minimal kita bisa mengurangi risiko kegagalannya. Kegagalannya bisa kita kurangi, karena kalau kita udah investasi sekian juta rupiah atau sekian miliar, ketika habis dijalankan ternyata gagal, kan itu kan risikonya justru luar biasa. Terus kenapa perlu bisnis? Kenapa kita harus bisnis gitu ya? Kan kita belajar analisis kelayakan bisnis, salah satunya kita ingin membuka bisnis atau enggak, atau pengen tahu aja sebetulnya. Pengen juga ya. Kenapa pengen? Iya. Kenapa pengen baca bisnis? Ya, itu tadi kembali dari awal tadi, mengurangi risiko. Ya, mengurangi risiko. Terus kenapa harus bisnis? Kita kan bisa kerja. Kalau kerja itu katanya walaupun kita jadi
apa namanya posisi berarti apa tetap kita jadi berbeda. Tapi kalau walaupun usaha itu sekecil apapun, tapi kalau kita punya usaha sendiri, kita yang gitu. Ya bisa. Karena ya itu betul ya, salah satunya. Di sisi lain, kalau pekerjaan itu kan sifatnya tidak terus menerus atau kontinu ya. Dalam arti ketika ada permasalahan di perusahaan, katakanlah kita kerja di swasta, langkah yang paling logis oleh perusahaan swasta itu untuk menyelamatkan dirinya pada masalah itu pasti mengurangi tenaga kerja. Kapanpun bisa diberhentikan. Kapanpun bisa diberhentikan. Belum lagi kalau misalnya kita sakit, kita tiba-tiba mengalami kecelakaan atau apa, itu kan bisa langsung ya mungkin dikasih pesangon atau bagaimana, tapi ya apakah bisa menunjang terus. Nah, kalau bisnis itu sebetulnya selain kita memiliki sendiri, kita tuh merancang sistem bisnis kita. Jadi kalau kita misalnya kita punya kerja sendiri, kita masih kerja di situ, itu ada yang mengistilahkan kita belum berbisnis. Meskipun kita punya bisnis itu ya, punya satu usaha, tapi kita masih kerja di situ, misalnya kita nggak bisa lepas dari situ. Itu bisa ada yang mengistilahkan bahwa kita itu belum berbisnis. Kenapa? Karena berbisnis itu sebenarnya merancang sistem bisnis. Jadi nanti bisa ditinggalin, bisa jalan sendiri. Awalnya kita terjun langsung. Awalnya kita nyiapin ini, kita harus tahu ini, kita semuanya. Makanya analisis lagan bisnis ini sebenarnya kompilasi kumpulan dari semua mata pelajaran yang Mas pelajari sebelumnya. Isinya itu. Jadi bisa dibilang kalau ini menengah ke atas ya, perspektif bisnisnya itu menengah ke atas. Soalnya kalau misalkan masih yang rumah tangga atau yang masih bawah itu kan otomatis dia yang masih bekerja gitu. Bisa ya, bisa enggak. Nanti ada fungsi ini delegasi, penugasan ya. Setiap. Misalnya kita pada awalnya kita bisnis bikin kue, kita yang masak sendiri, kita yang dari bahan. Awalnya ketika udah berkembang, kita menugaskan karyawan kita untuk ini. Kita hanya mengawasi saja ini susah. Tapi kalau udah level tinggi, kita membuka lagi yang baru. Nah, pengawasan ini diserahkan ke orang lain juga. Sehingga nanti bagaimana memastikan bahwa yang memegang bisnis kita itu dia bisa menjalankan sesuai dengan keinginan kita. Pernah dengar tentang kurva kuadran? Ada cash flow kuadran. Tapi udah Robert Kiyosaki yang bikin. Robert Kiyosaki. Saya pernah dengar ya. Ada kurva ini, ada karakter employee, ada investor, ada yang satu lagi itu spesialis ahli. Beda kayaknya. Beda. Jadi ada kurva 4 ini. Nah, aku saya agak lupa. Yang satu itu menunjukkan kurva kuadran mana kita mau berada dalam pekerjaan. Ada kisah tentang seorang. Jadi orang tua kita itu membentuk karakteristik kita. Kalau misalnya kita dibesarkan oleh orang tua kita, dididik untuk menjadi pekerja, itu nanti kita jadi terbentuknya paradigma kita jadi pekerja. Terlepas pekerja yang ahli. Pekerja ahli itu kayak apa contohnya? Pekerja ahli dokter, kayak ahli
apa, pengacara dan sebagainya, yang dia fokus pada bidang tertentu, ahli banget. Ya, uangnya banyak, ya. Tapi pekerjaannya juga banyak. Kayak misalnya dokter kandungan itu 24 jam harus siap. Itu kewadan yang bawah yang dia seorang yang ahli, bukan employee biasa. Yang atasnya itu yang employee biasa, yang kerja biasa, yang kerja rutin, kerja biasa di itu. Kemudian yang kewadan yang sebelah kanan itu yang pertama investor, yang satu yang punya perusahaan. Entrepreneurship itu. Kalau investor dia cuma nganam modal aja. Saya punya duit segini, saya kasih, kalau kamu kelola, nanti saya dapat keuntungan berapa. Itu. Nah, kecenderungannya yang dibentuk di masyarakat kita itu, kita dibentuk menjadi employee, jadi pekerjanya itu. Sementara negara biar maju itu ternyata harus banyak yang yang entrepreneur pengelola usaha ternyata, karena dia bisa meningkatkan devisa negara, mengurangi beban pemerintah dia dalam pengangguran atas itu. Nah, di situ di buku itu dijelasin bagaimana caranya kita berpindah kuadran dari kuadran yang bekerja ke kuadran yang lain. Data pengorganisasian secara intensif, yaitu yang pertama, asas kejelasan ukuran yang meliputi. Kalau udah jadi investor, udah berjalan sendiri sistemnya, itu tinggal nanam modal aja, Mas. Data pembagian kerja sebagai jaringan kerja. Jadi udah berjalan sendiri sistemnya. Jadi kalau mau rancang bisnis tuh merancang sistemnya, bukan merancang cuman bisnis ide ini, bukan itu bukan permukaannya, tapi intinya itu yang paling inti, core itu sistemnya nanti output akhirnya. Kalau sistem berarti kan udah berjalan sendiri ya nantinya output akhirnya. Jadi udah terbagi-bagi tugasnya, kamu bagian ini. Kalau kita tanpa diri kita itu tetap bisa berjalan. Kita paling nanti posisinya jadi cuma pemegang kendali keputusan terakhir. Nah, sebelum itu ya kita harus tahu juga kan bagaimana kondisi di bawah, bagaimana pemasaran, bagaimana teknis, bagaimana keuangan, bagaimana organisasi. Nah, ini tuh mencoba untuk membantu untuk nantinya mempelajari tentang aspek-aspek itu, dikaji aspek-aspek itu. Salah satunya aspek pasar. Aspek pasar itu outputnya apa, Mas? Menurut Mas? Output pasar. Kita pelajari aspek pasar, analisis pasar. Hasil akhir kita tahu dari studi kelayakan bisnis. Kalau pasar pasti kita mengetahui apa yang dibutuhkan pasar itu sendiri. Terus cara masuknya, peluangnya, potensi pasarnya. Ya, nanti kalau kita lihat kan ukurannya potensi pasar. Misalkan kita punya produk, kita mau jual produk apa misalnya, Mas ada rencana ingin bikin apa? Misalnya bikin apa? Elektronik, komputer, ataupun sepatu, atau bisnis apa. Nah, itu kan nanti caranya untuk menghitung peluang pasarnya, kita lihat yang udah ada, yang perusahaan-perusahaan lain yang udah bermain di situ terus apa aja. Ya, itu sebagai penawaran. Ya, perusahaan yang udah yang memiliki produk yang sama dengan kita kan, yang akan kita jual itu apa aja, itu penawarannya. Kemudian kita lihat, selain penawaran kita lihat permintaannya. Permintaannya berarti apa ya? Konsumennya berapa yang banyak. Nanti dibandingin permintaan sama penawaran ini besar mana. Kita bicara berdasarkan proses pembentukannya. Penawaran itu maksudnya bukan jumlah perusahaannya, bukan ya, tapi
misalnya ada 5 perusahaan yang bermain di bidang yang sama. Nah, masing-masing ini dia mampu menggarap berapa jumlah produk. Ini berapa jumlahin kan. Berapa konsumennya? Konsumennya berapa totalnya juga. Jadi ada selisihnya kan. Nah, selisih itu berarti itu peluang pasar kita. Misalkan permintaannya 10.000 yang udah bisa dipenuhi oleh perusahaan yang udah ada 6.000, berarti sisa 4.000 nih. 4.000 ini belum ada yang megang. Kita yang masuk situ 4.000. Dengan di 4.000 ini kita mau berapa persen untuk tahap pertama? Kan kadang-kadang nggak bisa 100% juga. Kita ngambil dulu 2.000 dulu, 3.000. Itu di situ kan kelihatan ada peluang. Nah, itu aspek pasarnya itu layak gitu. Masih layak. Kalau di sini kan ada metodenya lebih banyak nih. Metodenya caranya gini. Metodenya banyak ini. Kalau misalkan kita itu kita berandai-andai untuk kelayakan bisnis ini, misalkan memakai jasa gitu. Jasa konsultan. Konsultan apa ya? Kalau misalkan aku mau konsultan ya. Misalkan aku mau buka usaha seperti ini, kayak gitu ya. Atau gimana? Atau kita yang karena kita mau buka bisnis, saya coba dulu lah. Kita hitung sendiri. Atau jasa konsultan. Bisa enggak gitu. Kalau dengan menggunakan jasa konsultan, minimal kita tahu nanti mereka mesti melaporkan kita. Ini maksudnya itu apa? Bener nggak ini cocok nggak sama kondisi nyata? Minimal harus tahu analisis. Tapi banyak itu jasa konsultan. Saya dulu pernah mau dimintain tolong suruh jadi jasa konsultan dari pemerintah. Soalnya kan kayak misalkan di suatu daerah kayak di daerah saya sendiri itu kan masih untuk bisnis usaha produksi ya masih sangat-sangat kurang, akan tapi produk yang dari luar itu kan banyak banget. Otomatis kan kita kalau misalkan menganalisis kita kan butuh lokasi atau yang sangat luas banget ya gitu. Soalnya misalnya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, dari kita tuh masuk ke kita semua. Ini daerah saya, padahal daerah saya sendiri itu ada. Otomatis kan luas banget gitu. Daerah semua sih, daerah Malang, Jawa Timur. Tapi dari mana-mana itu bisa masuk ke tempat saya. Ambil contoh yang bisnis yang apa ya, baju tuh tempat saya nggak ada. Tapi dari Bali, dari Bandung, dari Jakarta itu aksesnya sangat mudah sekali, dan itu tuh bermerek dari sana-sana semua. Otomatis kan studi kelayakan di sini sangat luas banget. Terus jadi tadi kayak apa kita jalan ya udahlah, nggak masalah. Dia ada baju masuk ke kita nggak masalah. Udah kita coba, makanya coba-coba aja gitu. Atau baik nggak gitu? Sebaiknya biasanya itulah pentingnya informasi itu di situ. Makanya informasi itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama bisa dari data statistik dari pemerintah, biasanya ada tuh perkembangan industri biasanya. Ada BPS, dari BPS biasanya ada BPS. Nah, industri yang berkembang di daerah tersebut. Jadi di Bandung ini industri tekstil berapa persen, ini berapa persen itu spesifik baju berapa, ini berapa. Biasanya ada. Itu pertama data itu data. Yang kedua Dari pemerintah. Yang kedua kita dari data pesaing yang udah ada. Misalnya kan itu kan dari Malang, dari perusahaan dari Bandung, dari Jakarta kan ada masuk situ semua. Nah, itu kan ada yang jual kan mesti situ. Data dari yang jualan itu. Berarti langsung analisis ke pasar itu langsung. Mas, misalnya ini sebulan laku berapa sih jualan ini? Bisa seperti itu. Ya sifatnya tidak perlu formal bahwa saya mau membentuk bisnis yang sama. Ngobrol-ngobrol sampai apa
sambil beli atau apa, itu fungsi spionase bisa berguna. Jadi fleksibel lah untuk pelayanan. Sebetulnya begitu. Gimana caranya? Ya, ini cuma kasih tool saja, bantu kita untuk dalam prakteknya bisa nggak semua dipakai. Tapi biar aman ini ya ngasih semua. Karena aspek legal juga kadang-kadang beda mas sama yang di buku. Kalau di praktek itu. Semuanya untuk kelegalan. Kadang-kadang kalau sistem kelegalan itu minimal kita punya usaha misalkan taruhlah buat tempe gitu, itu nggak kelegalan itu. Atau kita nunggu menengah dulu sampai misalkan omset kita sampai satu bulannya itu misalkan 100 juta gitu. Kalau sebelum itu kita nggak usah lagi ya. Itu biasanya kalau kelegalan itu ada beberapa bentuk usaha mas. Yang pertama milik badan usaha milik perorangan. Jadi ya kita dianggap ya wira swasta aja nanti pajaknya gitu dari kita. Nah, kalau yang kedua bisa kalau udah lebih banyak misalnya jumlah orangnya karyawannya agak banyak bisa bentuk CV bisa nanti kalau udah besar sekali bisa PT. Kalau legal itu bisa gitu. Nanti pengaruhnya ke apa? Pengaruhnya itu ke berapa besarnya pajak yang harus kita berikan biasanya sama izin-izin yang lain. Jadi minimal kelegalan usaha kita. Minimal kita yang kalau pribadi ya paling pribadi kita dilaporkan ini wajib pajak kita sebagai bentuk pemiliknya. Kalau omset nggak masalah. Jadi misalnya kita punya usaha cuma kecil-kecilan kok, gitu. Produksinya juga sebatas satu daerah gitu misalnya. Bisa perorangan. Jadi tetap kita harus legal. Iya tetap. Usaha izin usaha tetap. Soalnya kan kebanyakan kalau di daerah kan kayak gitu kan. Kayaknya sih menurut saya nggak ada kelegalan atau izin yang Nah itulah kadang-kadang gak komunikasi. Jadi memang harus ya walaupun biar perorangan pun. Karena jangka panjangnya itu sustain sih. Soalnya kita jangka pendek. Kalau jangka pendek oke deh nggak usah pakai izin, kita usaha biasa kita dapat uang untuk kita jualan jasa selling ini. Saya nggak perlu daftar izin usaha. Saya punya produk ini mas, saya menjual ke mas. Saya banyak di rumah. Bisa jadi gitu. Itu juga untuk melindungi konsumen tuh. Melindungi konsumen. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya produk yang kita terima itu bermasalah atau apa? Ini ngadunya kemana? Nanti kalau misalnya salah sendiri beli di situ. Black market, pernah ditawarin black market. Sering apa daerah saya. Teman saya yang nawarin ini, teman saya nalang ini kita barangnya hilang nggak ada. Nanti ada tipe-tipe organisasi. Organisasi itu ada organisasi ini legal dan staff. Itu halaman 32. Yang agak ribet itu biasanya ngitung untuk tipe-tipe organisasi itu satu finansial, yang kedua keuangan ini yang agak ribet, yang ketiga tujuannya. Karena kita mengelis di list Itu kalau misalnya kebutuhannya apa saja di list. teman-teman bisa dibikin Itu kesalahannya catatan sendiri, terutama di daerah. Iya. Soalnya di kampung saya itu misalnya dia dari mana punya modal yang banyak, dia buka sebuah usaha, terus paling bertahan 8 bulan 1 tahun ya, terus nggak ada yang gitu. Ada beberapa macam, itu cuma 3 macam doang yang di. Kebetulan bapak saya kan berbisnis juga. Nah dia ketika kita buka bisnis kita tuh jarang mempertimbangkan dana taktis. Dana taktis itu dana yang cadangan. Ketika awal-awal kan pasti kita rugi biasanya. Nah, kita nggak punya customer, kita baru pasti rugi. Nah ketika rugi ini gimana cara nutupnya? Ini berarti kita harus punya cadangan. Cadangan ini yang biasanya nggak punya, baru habis buat awalnya. Biasanya baru berapa ini, aduh berat untuk
tutup lagi jadi selama biasanya. Tapi untuk bisnis tertentu kadang dia berani. Kita aja dan taktisnya ini harus cepat-cepat lagi. Yang paling sulit itu memulai sebetulnya. Itu doang. Kadang kita belajar ini ya, ya begini, itu jadi tahu nih harus ini. Jadi cuma takut. Saya harus mengetahui pasar itu di mana, terus kemampuan konsumen untuk beli barang kita, Iya. terus pesaing dari mana. Jadi semakin tahu kan semakin ngerti. Iya. Semakin, makanya aku tadi tanya kalau misalkan yang harus kita lakuin itu kayak gitu. Mas mungkin takut. Jadi satu sisi memang ada perdebatan kita. Soalnya kayak di Mas kayak cerita Mas tadi, jadi di Malang sama ada yang banyak yang buka, tapi tiba-tiba banyak yang gagal juga ya. banyak Banget karena mungkin ya, dia ikut-ikutan. Misalnya saya satu orang pertama mulai bagus, kalian ikutan itu udah habis udah kita ambil semua, masa permintaan udah mulai habis, dia masuk baru masuk. banyak kan perusahaan kayak kita gitu, mereka yang punya modal memang dari luar negeri, dari mana buka retail banyak memang penuh 8 bulan 1 tahun lah taruh habis. Nah kalau di Bandung itu ada Mas, tapi dia nggak berhenti. Dia di Jalan Riau itu dia factory outlet banyak, namanya beda-beda. Namanya ada yang Secret, ada yang apa banyak merek, jual produknya juga barang-barang merek. Tokonya banyak, tapi yang punya itu ternyata cuma satu. Yang ini satu, terus dia menyusunnya bukan membuat tapi menyusun sistemnya. Tapi emang menurut tahap awal harus langsung ke lapangan ya, karena biar tahu bener, biar merasakan bagaimana perasaan di posisi tersebut. Itu bisnis Tempo dulu banyaknya gitu. Dalam kalau sekarang udah mulai bikin sistem, terus delegasi itu berkembang lagi. Bisa menggunakan keluarga juga, diberdayakan semua keluarga kita. Tapi kalau keluarga itu memang menurut saya lebih susah. Ya, Karena kita bisa profesional. Ya, susah. Maksudnya gini, keluarga itu masing-masing saling mendukung. Misal, Mas sama saya adik kakak, Mas buka toko pakaian tekstil, nah saya toko material ini ya, toko bahannya hulu ke hilir. Jadi pasti material kainnya ya saya pasti laku sama Mas. Ini kan sustain ya. Terus Mas lagi nanti punya istrinya yang bagian punya FO atau apa, atau yang di luar negeri dia ini bikin lingkaran itu. Itu yang dilakukan oleh pengusaha Cina. Bisa bagus. Jadi dasarnya di situ terus. Nah repotnya kalau misalnya cuma satu bisnisnya, terus di dalam situ karyawan kita itu saudara kita, nah itu ya keluarga kita, wah itu ngaturnya susah Mas. Kita baru dikit-dikit mau kita agak kan, betul itu kalau susah itu mengalami. Itu aspek pasar Mas. Sini banyak teori sih begini. Bisa jualan. Nah kayak gini kan teori semua nih.
lihat situasi, kaji, kumpulin data, analisis dan peramalan. Metode peramalan pun ini ketika diimplementasikan bisa berbeda. Namanya juga peramalan. Sesuai dengan lingkungan, setiap lingkungan beda. Ya. Jadi minimal kita punya metode. Jadi apa yang kita ini kan tidak terlalu jauh berbeda. Kita punya landasan. Itu yang penting juga. Kayak gini aja pakai metode rata-rata ini juga untuk data tertentu nggak berlaku. Udah pernah metode peramalan ini rata-rata? Sebelum materi ini kayaknya pernah ada. Ya. Peramalan forecasting nah, belajar manajemen pemasaran. Ya ada ya. Nah, itu kan dari Finmas ke pasar. Ini masih ya? Itu sih. Ya, ini juga bermanfaat untuk cara bikin tugas PPT ini, tugas kelompok. Jangan hanya percayakan pada satu teman saja, tapi itu harus dibagi-bagikan sama teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga dapat ilmu. Oke? Yuk. Alasan atas tidak berpartisipasi. Alasan teknik prediksi korelasi. Mas seneng hitung-hitungan nggak, Mas? Nggak begitu. Nggak boleh dong. Ya, ada yang sih. Ini sih Mas yang paling sederhana yang kemarin saya sampaikan untuk mendefinisikan produk kita di pasar. Jadi terlepas kita menganalisis pasar dan sebagainya, nanti output akhirnya mungkin nanti hasilnya ya ini yang paling praktis, 5W tambah 1K. Ini saya adopsi dari bukunya Ipo Santosa, Ipo Raik Santosa, yang rahasia keajaiban rezeki itu. Nah, jadi yang pertama itu tentuin siapa dulu konsumennya, targetnya. Kalau zaman dulu mungkin produk kita dulu, referensi jangan dulu kita produknya apa? Mereka dulu apa enggak? Iya. Dikenalin dulu sama mereka. Kalau sekarang beda. Sekarang kita apa permintaannya dulu, jadi kita berangkat dari kebutuhan. Kalau berangkat dari penasaran atau apa kan itu beresiko ya, kecuali kalau kayak bisnis elektronik yang berhubungan teknologi tinggi itu beda. Itu mungkin berangkat dari teknologinya. Karena ada penciptaan penemuan baru, terus dia hal lebih baik dari sebelumnya, itu kan dia bikin produknya. Konsumen ditawarin, konsumen beli, keluar iPhone 6, pada beli. Langkah-langkah efektif sebelum mendelegasikan. Karena kita nggak butuh, masih belum butuh 4G gitu. Baru berapa bulan baru keluar lagi. 4G belum butuh, udah keluar lagi. Terus yang dijual ini karena bukan produknya, tapi experience-nya. Jadi kalau kita punya produk ini tuh rasanya tuh itu dijual tuh bukan sebatas produk doang. Memantau perkembangan pekerjaan karyawan. Misalnya minum ini minuman ini bukan isinya, tapi nuansa rasa itu sendiri. Kalau beli ini kayaknya udah. Coca-Cola kan gitu caranya.
Pak Cola itu sebenarnya itu minuman yang mengandung arti tanpa dukungan dari karyawan mustahil atasan akan berhasil. Cola udah. Peranan utama karyawan. Pak Cola itu kalau untuk orang-orang Eropa memimpin dirinya sendiri dan biasanya dulu tuh dibuat bahannya itu buat nyuci mobil. Sebagai sumber informasi memberi umpan balik dan mitra kerja Terus di racik sedemikian rupa rasanya tuh enak terus akhirnya mulai dipasarkan. Awal-awalnya juga ada nggak cocok, nggak sesuai itu, penolakan dari pasar. Terus yang dia jual itu gengsi kayak gitu, gengsinya always apa slogan itu penting banget ya. Itu citra apa dua, memperkuat keterampilan dan kemampuan. Tiga, kekuatan mendorong partisipasi. Empat, ini udah pernah kan Mas ya? Pernah baca. Pernah. Tapi nggak tahu di modul atau di mana. Ini di slide. Ini di modul nggak ada. Ini praktisnya, praktis. Jadi siapa target pasar kita? Semakin detail, semakin spesifik, semakin bagus. Jadi produk kita eksklusif. Harganya bisa mahal. Kalau eksklusif itu nggak perlu banyak, bisa mahal. Kemampuan bawahnya sebagai ancaman. Kemudian where di mana kita cocok untuk menjual produk itu. Jadi orangnya, oh ini nih orang sih ini. Terus di mana sih dia ini sering beraktivitas, berarti di situ cocoknya. Kita kejar. Terus apa yang seharusnya kita jual ke konsumen itu. Dan yang penting adalah kita menjual sesuatu yang unik dan unggul dari produk kita. Ciptakan kesan ini teh luar biasa gitu. Wah, apa itu nanti? Ini kayak begini, oke. Makanan tuh paling terbaik pernah dengar keripik karuhun Mas? Ada situasi atau jenis organisasinya. Mungkin ada Jadi jenis keripik organisasi yang pedas. sangat membutuhkan seperti otoriter. Kalau di Malang kan keripik buah ya. Itu Oh ini keripik karuhun. Karuhun. beda gitu kan dari Sunda, karyawannya, Bandung. butuh masukan dari karyawannya. Maicih. Ada yang Oh, Maicih. Itu sama-sama karuhun maicih. dan bentuknya. Nah dia jualnya menarik Mas. Itu dia jualnya pakai media sosial. Media sosial. Jadi dia ngepost hari ini jam segini buka di daerah ini. Pastikan karyawan benar-benar Hari jam segini buka di daerah ini. Itu ngejar. Gitu. Konsumen itu jadi eksklusif. Jadi produk itu nggak mudah didapatkan di sembarang tempat. lebih lanjut kepada karyawan yang lebih Tapi ada departemen store-nya. Sekarang ya. Ini awalnya dulu gitu. Terus untuk menjualnya dia membuka line-line kayak distributor gitu. Distributornya itu kasih pangkat. Jadi kalau bisa jual banyak tuh pangkatnya jenderal. Pokoknya kapten MLM gitu ya. Iya. Jadi sistemnya itu tadi. Ke sistemnya itu tadi. dibuka kolom pertanyaannya di Tapi emang mahal sih. Iya, mahal itu. Padahal itu kan kayak sambal bawang sih dulu, sambal bawang. Sambal ibu siapa itu? Kenal ya? Ibu siapa itu? Maicih itu nama apa? Inspirasinya itu lupa ya. Singkatan kalau nggak salah. Bukan. Ichi itu kayak dompet kecil tuh loh. Oke, Kecil-kecil gitu. Oke, Ceritanya gitu, jadi tipe penguji cara ngemasnya itu, sebabnya tipe penguji itu ngemasnya Iya. sesuatu yang unik. Memberikan Nah kalau di Malang ada, kan mungkin keripik buah itu, tapi keripik buah kadang-kadang kalau kita ke Malang
gampang dapetnya di mana aja. Ya. Kalau eksklusif mungkin tambah besar. Terus tidak mudah ditiru. Kalau udah ditiru itu kan sekarang bisa dihitung apa namanya itu? Paten. Nah, di paten kan itu. Kadang diganti dikit itu udah nggak niru. Oh, dikasih aplikasi lain gitu. Kadang mungkin banyak itu handphone Cina kan. Tapi kalau Maiji kayaknya masih yang paling mahal. Hah? Maiji Ya, cakap itu. yang paling mahal. Terus dia yang uniknya kasih level-level. Nggak ada itu pedas-pedas zaman dulu itu. Level 1, 2, 3, level super. Jadi bangga kalau misalnya kita udah bisa beli makan yang level paling tinggi itu. Terus 10 kalau nggak salah sekarang. Hah? 10 atau berapa gitu? Iya. Terus super pedas. Iya kan? Jadi dia penasaran level 1 dulu lah. Kalau nggak kuat. Biasa. Terus naik level 2, level 3. Ikan barang. Kalau gitu tuh gimana ya bilangnya? Kan nggak setiap orang punya ilham atau ide seperti itu. Jadi nyarinya kayak gimana? Misalkan ya kita mau buka lah grup juga, tapi aplikasinya Idenya dari mana? atau jalan dulu terus pertanyaan kepada iseng-iseng kan, karyawannya iseng-iseng kan juga nggak mungkin. Kalau mereka kan kayak iseng-iseng doang pertamanya, gitu, ngasih terus akhirnya bisa jadi besar. gitu kan untuk Nah, itu biasanya nyari idenya bisa. gitu. Jadi dia ngasih Ada yang percaya bahwa dia dengan memulai dulu, pokoknya apa nanti dapat feedback dulu lah. Itu yang pertama, ada yang kayak gitu. Yang kedua ada yang dia banyak menggunakan mengumpulkan dulu ide-ide, kumpulin semua, terus kira-kira dipilih mana yang paling menarik, paling apa. Ada yang metodenya di itu, ada dua. Terus kita mau milih yang mana? Tergantung kita. Kita karakternya gimana dari kita. Kalau menurut saya gitu. Dari seperti itu, Bu, Tapi kalau manajemen inovasi itu biasanya dia kumpulin dulu. Di mana karyawan dibebaskan untuk mencari bagaimana solusi. Kalau keripik pedes gitu orang kan misalnya kayaknya nggak kepikiran gitu. Misalnya kita melihat pasar, kemungkinan besar untuk memikir oh ini kita buat keripik yang pedes aja gitu. Agak susah kan di secara itu. Nah biasanya mereka ini dulu keripik itu dia, misalnya dia hobi senangnya makan keripik. Jadi awalnya mereka senang makan keripik. Terus ada keripik ini, ada keripik ini, loh kok keripik ini kok nggak ada? Keripik ini nggak ada, coba kalau misalnya Jadi ini. pengalaman juga berarti. Iya. Ini informasi itu mengolah ide itu mahal banget mas. Ini handphonenya Sony apa Ericsson itu ada tim khusus untuk memanage inovasi. Tugasnya mengumpulkan terus itu. Semua dilibatkan. Karena sampai punya tim. Pokoknya semua dilibatin untuk mikirin ide-ide baru, terima. Bebas. Bukan hanya sebagai produk, bisa pola kerja, bisa cara kerja yang bagus. Misalnya, kayak enaknya kayak ujung ini, gitu. Misalnya kayak gini, kita gini ngobrol. Ini kalau belajar gini kayaknya mungkin lebih cepat masuk dibandingkan kalau ini atau gimana kita lebih baiknya. Kayak hal-hal seperti itu mas. Jadi lebih terbuka. Ini penting kepemimpinan di situ. Leadership untuk bisa merangsang anggotanya. Ya diomongin gampang sih, tapi praktiknya memang prosesnya itu yang harus belajar. Yang paling penting nanti ambil keputusan juga. Mungkin ada yang Ide-ide. Lanjut dulu pertanyaan selanjutnya dulu.
Jadi kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, ini ya tadi biasa standar misalnya mungkin Mas sudah tahu. Kelompok yang lain kok gak ada pertanyaan nih. Di sini brainstorming dan bareng sama tim, kalau kita bareng-bareng. Kalau sendiri ya kita nanya aja sekitar kita, calon muslim kita yang mau kita duduk misalnya, responnya gimana, pendapatnya gimana. Terus kita bikin target-target. Nah ini kelemahan juga nih, kelemahan kita. Kita punya ide banyak, kita punya perencanaan, kita nggak jelas target dari masing-masing perencanaan itu. Itu banyak dialami, bahkan saya sendiri juga pernah mengalami itu. Sering. Makanya itu target untuk target pencapaian. Misal, sebenarnya punya target tahun depan lulus, udah lulus ya pasti kan. tapi pentingnya lulus. Nah, Soalnya ya terus itu bikin bisnis. Nah, kita kan bikin perencanaan nih. Untuk membuat bisnis itu sampai terjadi itu bagaimana caranya, kan bikin perencanaan. Perencanaannya bisa per bulan. Bulan depan itu harus bisa apa, bulan depan bisa. Itu target pencapaiannya di situ. Jadi jelas targetnya, tertulis, terikrarkan. Saya itu bisa jadi doa. Saya pokoknya tahun 2015 penghasilan sekian, ikrarkan saja. Walau alam caranya gimana? Ikrarkan dulu. Nanti biasanya ngikut ya, biasanya terbuka dikit-dikit. Sekarang nggak punya ide gimana? Dikit-dikit jalan. Syukur-syukur kalau udah punya plan bagus. Usia berapa mas sekarang? 25. Udah tua ya. Target. 7 atau 26. sekarang sih udah masuk ke 26. Targetnya 25. Lewat. Istri saya ngajarin saya gitu. Dia bikin target. Jadi tahun ini dia ngapain, berapa tahun kemudian udah ngapain. Jelasin detail gitu. Kamu harus punya target. Kalau nggak punya target, kamu nggak tahu kita hidupnya akan mengikuti arus saja. Target itu jadi patokan. Nanti kalau misalnya kita udah agak menyimpang, kita bisa ingat lagi. Kalau misalkan menarik. Kalau misalkan target kita misalkan di sini, tapi ketika kita sudah berjalan, ketika kita misalkan ada peluang lain lebih bagus gitu. Daya yang di awal targetnya di sini ada peluang lain lebih bagus. Ketika kita misalnya mau produksi baju, produksi fashion, ternyata fashion itu pelaku bisnisnya banyak banget, ternyata yang dibutuhkan itu malah bahannya kayak gitu. Jadi kita melenceng di sini nih, atau kita berisi di sini atau yakin sama goal kita, sama target kita. Sebetulnya kalau ada peluang itu tergantung individu kita sih mas ya. Ada yang dia ingin mengejar sampai tercapai, ada yang mungkin ada ukuran yang lain yang setara dengan ini. Katakanlah tadi pakaian sama bahan kan ini sebenarnya setara, sama-sama punya bisnis. Tapi peluangnya lebih besar ini, ya kenapa tidak kita bilang. Tapi ukurannya sama mungkin secara kuantitas rupiah. Kepada para karyawan untuk mendaya gunakan bakat, keterampilan sumber daya. Ini menarik itu hal-hal seperti itu. Dan pengalaman mereka untuk menyelesaikan apa yang direncanakan tidak sesuai itu banyak. Masih ada yang perbedaan antara. Tapi lebih baik mana kita punya rencana sama tidak punya? Sudah jelas. Punya. Ya.
kebudayaan yang tadi. Harus punya. Yang ini apa kita bikin aja terlepas nanti di perjalanan Allah memberikan sesuatu yang berbeda. Target nih rencana nikah 25, sekarang udah 26, berarti udah nyimpan nih. Mungkin ada rencana lain yang lebih baik. Juga boleh, itu kayaknya konsep yang penting. Oke, lanjut. Yang lebih baik. Uang lingkup pemberdayaan karyawan. Keyakinan dasar untuk melakukan pemberdayaan karyawan, prinsip subsidiaris. Badan yang menjunjung tinggi tidak boleh melakukan. Saya nggak masuk ke materi aja, nggak usah. Kita discuss aja sampai Karyawan pada praktiknya ngobrol. walaupun melakukan kesalahan dan karyawan Tapi tetap saya record apa saya play kali kemarin. Nah ini mas, ini dari buku yang lain. Ada aspek pasar, teknis, legal, lingkungan. Di buku yang lain organisasi itu dimasuk aspek teknis. Yang lain, sampai organisasi. Bangun melalui kerjanya berbeda dengan Oh di sini kan enggak ya? Ini organisasi beda lagi, aspek manajemen lagi, tambahin lagi satu lagi cabang. Tapi ya intinya gitu-gitu aja sama. Cuma beda pengklasifikasian aja. Karyawan berdaya, bermotivasi dan berkomitmen tinggi. Pemberdayaan berdampak pada pelayanan konsumen untuk produk dan jasa. Kalau misalnya dibalik-balik itu tadi bisa nggak? Yang mana? Ini. Apakah ini memang harus seperti ini jalannya? Atau? Nah kalau ini sebetulnya ini kan berhubungan mas semuanya mas. Aspek pasar. Ini nanti untuk melakukan aspek finansial kita harus tahu dulu aspek pasar dulu. Jumlah produk yang mau diproduksi berapa, masa pasarnya berapa kan nanti untuk menghitung di sini. Jadi ada sini dulu. Ini juga ini paralel kok ini. Tapi paralelnya gimana ya? Setara tapi urutannya ini sebenarnya pertama. Fleksibel nggak? Atau harus memang gitu? Ya kan aku punya daerah dulu sudah siap gitu, lingkungannya udah oke. Tinggal ya sesuai dengan lingkungan gitu ya. Ya ini sepertinya ini memang fleksibel ya. Nanti misalkan takutnya kita legalkan dulu ternyata lingkungannya nggak bisa gitu, amdalnya nanti ujung-ujungnya keempat-empatnya harus oke. Terakhirnya iya, terakhirnya harus oke. Presentasi tentang pemberdayaan karyawan, langkah-langkah pemberdayaan karyawan. Nah, di sini kan terus misalkan teknisnya kita sudah oke, sudah berbentuk deal gitu, ternyata di lokasi kita nggak cocok kayak gitu kan bisa jadi ya bisa jadi nggak layak. Nah, yang kedua perebutan karyawan yang Ini kan nanti kalau bikin biasanya sini ada layak, baru sini layak, masuk sini layak. Jadi kalau salah satu nggak layak, nggak bisa. Layanan berpikir. Jadi kan kebanyakan kalau customer service itu kan untuk melayani Ini kalau di jurusan saya, jadi ya itu di situ, saya dulu pernah hampir mendebat jurusan yang lain. Gara-garanya ini dijadikan tugas akhir. Jadi tugas akhir itu kan itu jadi dia sebuah penelitian riset sering lebih efektif ketimbang Riset pelatihan terhadap yang staff yang ukurannya tidak berorientasi terukur melayani. benar salahnya. Nah, terus selanjutnya di sini Dan hasilnya dia pun mewujudkan pada awalnya tidak pemberdayaan diketahui karyawan. hasilnya apa. Ya tujuan untuk mengetahui faktor ini apakah ini berhubungan. Pemberdayaan karyawan Ya yang tujuan betul kita nggak tahu kan. yang produktif Paling kita dan awalnya hipotesis dulu, pemberdayaan baru dicek karyawan apakah ini yang sesuai atau enggak. Kalau benar, oh diketahui hubungannya ini. Terakhirnya kan simpan gitu. Nah, pemberdayaan karyawan adalah dia bikin tugas akhirnya dengan studi kelayakan bisnis ini. ini karyawan. Tujuannya menentukan layak tidaknya kan. Pemberdayaan karyawan tadi Oh iya, ya. diperlukan Terus. hubungan produktif. Antara lain Kan gitu adalah mas. adanya kepercayaan timbal balik antara manajemen dan karyawan. Adanya komitmen karyawan Oh usah lah, ngobrol lagi. Ngobrol. Ngobrol nih, kayak rekaman lagi. Memberikan kewenangan
Berapa caranya mas? Enggak, jam 4. Enggak lah. Jam 1 selesai. Nah, kembali yang tadi mas. Jadi kalau penelitian kan biasanya kita punya masalah, inputnya apa, outputnya kan belum tahu. Nanti setelah diteliti jelas outputnya. Nah, tugas ini itu biasanya cenderungnya di TA itu nggak ada yang tidak layak. Jadi outputnya itu udah ketahuan. Output itu pasti layak gitu karena biasanya itu. Tapi kalau kita menggunakan ini kan outputnya kita nggak tahu harus implementasi ini itu. Kita nggak tahu layaknya kan nggak tahu. Kita bikin Secara teorinya tuh harus layak gitu. kalau enggak secara teorinya enggak tahu layak enggaknya. Cuman dia bikin ke TA kan. TA itu pasti hasilnya terakhirnya layak semua. Kalau nggak layak nggak mungkin jadi TA. Saya gagal di analisis pasar. Terus gimana? Terus ada lagi juga proyek pembangunan bandara di Majalengka itu nggak layak. Tapi ini bukan tesis, bukan apa, ini proyek. Nah, di sini juga belajar bisa diatur bagaimana biar layak. Ini udah ketahuan nggak layak sih. Tapi ya kelihatan faktor apa aja yang menyebabkan layak. Nah, ini jadi syarat biar layak. Dulu itu ada tuh di bandara Majalengka kan sekarang lagi dibangun. Di Majalengka itu bandara Majalengka mana? Jawa Barat. Majalengka yo. Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah kan mau diganti di itu. Mana yang bandara sekarang kan nggak boleh kan mau dikhususkan buat militer. Oh, bagaimana gitu? Majalengka itu beda. Majalengka itu mau jadi internasional. Internasional apa nasional? Itu nggak layak di situ. Ini catatan. Catatan harus ada jalan yang melalui situ. Jadi ini tugas pemerintah nanti kasih saran-saran usulan-usulan biar layak begini. Harus disiapkan ini. Jadi pemerintah harus bangun jalan situ karena biar bisa dibangun gitu. Mudah Majalengka. Kan lalu lintasnya padat tuh kalau ada bandara itu. Nah kita bisnis sama barangkali nanti hasil akhirnya tidak layak bisa. Kalau kayaknya layak. Tapi ya universitas tertentu dia tetap nggak apa-apa katanya. Udah saya habis gitu. Kalau nggak layak kan, ya mana biar caranya layak kan nantinya. Yang kedua adalah mendengarkan mereka. Dari KDU mas siapa mas? Yang ketiga Sudikin. adalah Ada Sudikin. tindakan mereka dan bukan Acara keusahaan. orangnya. Iya. Artinya Gimana cerita kita orang saya pengen ikutan sebenarnya. Alah ya, namanya waralap. bukan orang yang Apa ditindaklanjuti. itu? Tanam muda. Tindakan mereka dan bukan orang yang artinya kesalahan Ini yang internnya dilakukan tempatnya orang yang strategis. orang yang di Minimal modal dan yang selanjutnya 72 juta. tunjukkan keteladanan Cukup 2 juta. agar karyawan Sudah sama belum sama tempatnya. Itu cuma beli franchise aja. Ada ini juga kan punya Ali ini kebab Ali kebab Turki kan itu. melakukan setiap Kebab orang Turki. berbeda Iya. dengan orang lain. Ada. Artinya memperlakukan karyawan itu sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan Nah, waralaba itu bisnisnya apa sebetulnya waralaba? Dijual apa? dengan Dua-duanya sesuai dengan ini. ada sistem dan Prestasi. Sistemnya ya? Iya. Jadi pelaku bisnisnya yang kerja bareng sih sama, memang tapi sistemnya yang yang dapat tapi yang kalau kita kerja ya gitu lah. ya Kita satu jual produk, kita beli sistem dari mereka. Udah ada paketan. Jadi proses bisnisnya semua udah dibikin. Nah, itu yang dibedakan oleh manajer. Ya, mereka ada rasa bangga dan Ini kita ngobrol-ngobrol aja sih. Mas, rasa sama hasil kerjanya. Dan selanjutnya Masuk tapi selalu usahakan menjaga martabat dan hargai karyawan. Nah, ini bisa maksud. bukan jadi dari itu kan manusia. kita nggak usah itu lagi ya. Ya, Nggak usah kita beli.
ini nggak usah studi kelayakan bisnis lagi, karena udah ada terbukti udah. Jadi tinggal mungkin tadi apa manajer kalau lokasi. Ya itu syarat lokasi itu masuk ke aspek teknis itu. makanya kita Syarat lokasinya harus bagaimana. misalkan bisa menjaga masyarakat dan hadir di karyawan kita. Yang penting kita punya uang. Yang selanjutnya adalah Jadi susah jalanannya kayaknya. Kalau waralaba itu kalau di kota besar itu enak, tapi kalau di desa artinya setingkat kecamatan lah kayaknya susah. ada sebuah Masa pribadi Produknya, ternyata produknya dulu ya. di Amerika sana Produknya apa? ternyata kebutuhan utama karyawan itu ternyata bukan Iya, makan atau gaji, Pasar. ternyata pasar ujian. Jadi jangan Itu sulit penting ya berarti. saudara-saudara nanti kalau jadi oke, Tadi tak kirain kan yang penting kita punya uang 7 juta, kita punya lokasi. Enggak, terserah aja. 70 Kalau kita itu baru kita beli franchise-nya. Belum termasuk tempat, belum termasuk karyawan. sertu. Tadi kan 77 juta itu udah jadi grup gitu. Karyawan bisa bekerja maksimal. Minimal 100. Artinya besar kita belum bisa. 400. Ini masih kerjaan bukan Itu lu bodoh kayak gini. cuma Tapi tidak. itu aja. Ini loh caranya kerjaan Tanah baik itu nggak baru termasuk. dimasukkan gitu loh. Berani sendiri Kalau tidak Nah itu, Tapi kan namanya dia punya brand. iya kita beli brand. sebagai pelatih. Misalkan ini kayaknya nggak begitu itu amat. di restoran. Bagaimana kita Menurut saya sih, soalnya saya nggak pernah tahu mereka bagaimana produk mereka. Tapi ya Kita besar aja. Itu makanya itu tergantung dari pasarnya. Segmennya dia udah spesifik. Kayak SL77 kan dia di mall-mall tuh. Harganya berani mahal. Karena memang segmen orang yang masuk ke mall kan udah khusus. makanya hari ini kan pameran. Kita bisa Di sini dia kan dalam rangka pameran, bukan diundang dari Indonesia tadi. Dia lagi pameran di sini. Ini kan ada tidak bisa masih ada Karena kayak ada alat Mereka juga punya tujuan. itu supaya kita lebih ini ya berarti kan lebih beda daripada hasil biasa loh kata referensi loh ini biasanya satu resmi hari dapat Ada gininya sekarang. Kirimin kita. jam tapi kita melakukan segala kita kreasi kita bertambah mulai resmi ini bisa 25 jam dari itu dan inilah pembahasan kami kalau mau tempat Siti Hasanah Boleh ya, bisa. Kami buka untuk sesi pertanyaan. Kami sebagai kelompok 4 harus yang lebih banyak sana dong. Yalah, banyak semua. ini apa? Bantuan dari diri pribadi manajer dalam meningkatkan sumber daya karyawan. Itu salah satunya tadi disebutkan sifatkan Nilainya ABC mas atau enggak? ABC sudah. saya belum paham. Punya musisi. Ini didiami bantuan dari diri pribadi Dirapen ini. meningkatkan sumber daya karyawan. Salah satunya itu ICP pengeranaan Teman-teman pendidikan dan kebudayaan. Berat langsung. itu saya belum paham itu maksudnya. Yang poin kedua terakhir, yang nomor poin kedua terakhir. STR77 itu satu lagi. Karyawan di dalam banyak loh. Oh banyak. Tadi ngomong semua. bisa Ngomong paham nggak? ada berapa sih? Ada 5 ya. Ada mahasiswa juga kan banyak yang daftar. Kayaknya tidak cuma tuanya. Mahasiswanya nggak ada kan? Pesertanya? Yang itu dengan soal untuk kepentingan pribadi karyawan contohnya Paling Mbak Adi yang ada. Adi Permadi. Iya. Ikutan. harus. ada lain yang bisa dilakukan apa contohnya Tinggalnya di mana pesertanya? Thailand. Thailand. Mas ini Taufik ya? Oke, saya kasih ini. Saya kemarin baca artikel. Siapa yang nggak tahu Prabowo Ini Subianto? kita review mas. Review itu kan kemarin
Mas, tapi juga kan nggak mengikuti semuanya. Jadi lebih ke arah ngobrol santai aja. Ngobrol santai juga nggak ikut. Ikut aku. Ngobrol santai dari yang kemarin dikaji dibahas, ada yang bingung atau enggak, ada yang berat atau enggak gitu. Terus coba meramu menjadi satu kesatuan utuhnya gimana? Gitu. Kan sini kan banyak teorinya nih sini. Jadi kalau ini tuh ilmunya tuh di sini gabungin dari berbagai ilmu, Mas. Ada ekonomi teknik juga belajar sini, analisis biaya masuk di sini. Operasional riset juga masuk di sini kan. OR udah belajar apa? Tadi sama Mbak itu kalian boleh makan padang tahu kita belajar itu belajar